Bagaimana? Gampang banget kalian ngomong pengen masuk, padahal kalian memerangi kami, kalian adalah musuh kami, terus kalian pengen masuk ke markas kami begitu saja. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang ada di dunia ini? Apa yang akan dikatakan oleh bangsa Arab? Melanjutkan kajian di dalam kitab Fiqh Sirah karya Al-Imam Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti. Terakhir setelah peperangan Khandaq, setelah kaum musyrikin kembali ke kota Mekkah dan Rasulullah beserta para sahabatnya memerangi kaum Yahudi, yang kaum Yahudi tersebut berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau pengkhianatan Bani Quraidah yang mereka tinggal di kota Madinah. Akan tetapi mereka memusuhi Rasulullah, akan tetapi mereka berkhianat dengan perjanjian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di bulan Dzulqa'dah, di akhir tahun ke-6, di bagian akhir daripada tahun ke-6 Hijrah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya ingin pergi umrah ke Baitullahil Haram. Umrah adalah suatu perjalanan yang tujuannya adalah untuk berziarah kepada rumahnya Allah ataupun Ka'bah untuk melaksanakan ibadah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kerinduan untuk melaksanakan ibadah umrah tersebut sebab udah lama enggak umrah. Ini 6 tahun hijrah, tahun ke-6, berarti sudah 6 tahun lebih Rasulullah enggak umrah, enggak masuk ke kota Mekah, enggak masuk ke kota kelahirannya, enggak masuk ke tempat beliau beribadah, enggak masuk ke tempat kiblat yang sebagaimana setiap saat beliau bersolat menghadap kepada kiblat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa sahabatnya, ayo kita umrah, kita ibadah umrah untuk menghilangkan daripada kerinduan kita ke Baitullahil Haram. Itu berangkat bersama para sahabatnya sekitar 1.400 orang yang berangkat umrah bersama Rasulullah. Akan tetapi enggak bisa mulus begitu saja umrah, sebab ini Rasulullah lagi berperang dengan kaum musyrikin yang ada di kota Mekah. Udah ngebunuhin Abu Jahal dan orang-orang lainnya di peperangan Badar. Habis gitu Uhud juga peperangan. Habis gitu beberapa peperangan lainnya. Terus ini baru peperangan Khandaq baru selesai. Ini banyak kejadian antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin yang tinggal menjaga di kota Mekah. Enggak mungkin mereka bisa pergi umrah dengan lancar dan mulus begitu saja. Kaum muslimin berpikir ini kita bisa ditangkap, bisa dibunuh, mungkin ini musuh kita. Enggak mungkin kita masuk ke rumahnya Allah dalam keadaan membawa pedang, dalam keadaan membawa persenjataan untuk peperang. Kita enggak mau berperang, kita datang ingin beribadah. Maka berangkat para sahabat bersama Rasulullah melewati perjalanan yang panjang, dan Rasulullah mengirim salah satu sahabatnya untuk menjadi mata-mata, coba jalan duluan, cari tahu apa yang disiapkan oleh orang kafir Quraisy. Apakah mereka akan menangkap kita, apakah mereka akan menyerang kita, disuruh jalan lebih dulu. Maka dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, asyiru alayya ayyuhan nas, saya ingin bermusyawarah dengan kalian. Menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Kita dalam keadaan sekarang ingin umrah, tetapi juga enggak mungkin kita berperang di tanah haram. Itu kalau orang masuk ke tanah haram, tanah suci, enggak boleh memerangi orang, enggak boleh mengganggu. Jangankan orang manusia, hewan aja diganggu enggak boleh. Jangankan hewan diusir, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh jika dipotong tanpa hajat atau dirusak juga itu hukumnya haram. Orang kalau pergi umrah demen ngusir-ngusirin burung, demen ngusir-ngusirin hewan, ada kelinci, ada apa, dikusir-usirin, dikejar-kejar. Itu enggak boleh.
tanpa hajat. Ente pengen makan itu, pengen ente sembelih, ya udah ente tangkap. Tetapi nggak ada hajat, dia lari-lari dan dia mengusir-ngusir daripada hewan tersebut, yang jinak tersebut diusir. Itu nggak boleh. Semua yang masuk ke rumah Allah amina, wa man dakhalahu kana amina. Yang masuk ke tanah suci haram dalam keadaan aman, nggak boleh diganggu. Maka Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq pas musyawarah, beliau katakan, wahai Rasulullah, kita keluar tujuan kita sengaja bukan berperang. Kita datang ingin ibadah, kata Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Maka ayo kita jalan, gak usah takut. Ini di tengah perjalanan lagi bermusyawarah. Kita lanjutin perjalanan kita. Seandainya emang nanti ternyata kita ditangkap, seandainya emang nanti ternyata kita ditahan, mereka melarang kita atau mereka menghadang kita, kita perangin mereka kalau perlu sekalian. Maka Rasulullah katakan, ya sudah, bismillah, kita jalan dulu dengan nama Allah. Kita jalan minta bantuan dengan Allah. Urusan nanti kita lihat. Maka terjadi kisah yang panjang di dalam perjalanan mereka, sampai mereka sebelum masuk kota Mekah, udah dekat dari kota Mekah, mereka karena ada dihalangi oleh orang kafir Quraisy, datang kabar banyak usaha ini dan itu, ya sudah, mereka berkemah di dekat dari kota Mekah. Di mana? Yaitu di Hudaybiyah, suatu tempat padang Hudaybiyah yang dekat dari kota Mekah, enggak beda jauh. Beliau tinggal di situ, duduk di situ dengan para sahabat, dan tatkala mereka duduk, datang kiriman dari orang-orang musyrikin yang ada di kota Mekah untuk berkompromi, untuk bermusyawarah dengan Rasulullah. Ditanya, apa maumu? Kenapa engkau bawa pasukan sebanyak ini? Maka Rasulullah nyatakan, kami enggak mau perang, ini bukan pasukan, kami pengen ibadah, pengen umrah, terus kami pulang. Lihat aja, kami nggak bawa peralatan perang, nggak bawa pedang-pedang. Yang kami bawa hanya pedang yang sebagaimana dipakai oleh bangsa Arab tatkala mereka musafir bepergian untuk menghalau hewan buas atau untuk memotong, hanya pedang-pedang pendek yang tidak digunakan untuk berperang. Peralatan untuk kami makan, makanan kami selama perjalanan, hanya itu yang kami bawa. Kami nggak bawa apa-apa. Dan lihat, kami dalam keadaan umrah, memakai ihram. Bahkan Rasulullah sengaja membawa hewan ternak. Hewan ternak dari kota Madinah beliau bawa, daripada hewan ternak atau hadi untuk dihibahkan kepada rumah Allah, disembelih atas nama Allah di rumah Allah untuk dibagi-bagikan, supaya orang-orang melihat, oh ini berarti betul Muhammad datang sekarang, beliau ingin beribadah. Lihat buktinya, beliau bawa hewan ternak di sini. Kalian lihat, kami bawa hewan ternak untuk dihibahkan ke Baitullahil Haram untuk disembelih atas nama Allah. Orang-orang kafir Quraisy petingginya makin banyak yang datang. Masuk satu menghadang Rasulullah, keluar satu diganti sama satu yang lain. Silih berganti. Ingin nego dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya pengen Rasulullah pergi, enggak boleh umrah. Sampai terakhir mereka kirim Suhail bin Amr kepada Rasulullah untuk membuat perjanjian. Udah gini aja, kita masih kerabat, kita masih bangsa Quraisy, kalian memiliki hak untuk datang. Yaudah, kita bikin kesepakatan, kita bikin musyawarah antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin yang beriman bersama Rasulullah. Kita bikin catatan perjanjian atau suluh, perdamaian antara kita. Ini sekarang nggak mungkin. Ini yang sekarang kaum Quraisy nggak nerima kalau engkau masuk malah jadi perang. Tujuanmu ibadah bukan berperang. Kami juga nggak mau ganggu kalian. Lebih baik kita bikin perjanjian daripada perjanjian untuk melanggengkan antara hubungan kita. Walaupun kita musuh berperang, tetapi kita bikin kesepakatan sekarang untuk ibadah kalian ini. Maka dibikin, ditulis. Maka pas mulai duduk, ayo harus ada tulis yang menulis kesepakatan antara Suhail bin Amr dengan Rasulullah. Maka Rasulullah memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menulis daripada apa yang disepakati oleh mereka berdua. Maka setelah dipanggil, Rasulullah katakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, uktub, tulis, Bismillahirrahmanirrahim.
Maka dikatakan oleh Suhail bin Amr, ama ar-Rahman fa wallah ma nadri mahi walakin uktub bismikallahumma. Dikatakan oleh Suhail, kalau masalah bismillahirrahmanirrahim dengan nama ar-Rahman ar-Rahim, itu saya enggak tahu yang kalian maksud ar-Rahman yang mana. Tuhan kita bukan itu. Tetapi tulis sebagaimana yang kita ketahui, yang kita kenal dari kakek-kakek kita, sebagaimana dahulu kita baca bismikallahumma, yaitu dengan menyebut namamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan nama itu, gak perlu ditambahin nama-nama lainnya yang kami gak mengetahui hal tersebut, kata Suhail. Maka muslimin yang dengar perkataan tersebut marah. Wallahi la naktub illa bismillahirrahmanirrahim, demi Allah kami gak bakal nulis melainkan catatan bismillahirrahmanirrahim. Maka dikatakan oleh Rasulullah, enggak, tulis sebagaimana yang mereka mau, bismikallahumma. Ditulis bismikallahumma. Terus tulis hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Ini yang di bawah ini adalah tulisan yang telah disepakati oleh Muhammad utusan Allah. Maka Suhail mengatakan lagi di stop, wallahi lau kunna na'lam annaka Rasulullah ma sadadnaka anil bait wala qatalnak. Demi Allah, kalau kami tahu engkau ini, kami percaya engkau Rasul utusan Allah yang dikirim oleh Allah kepada kami enggak bakal ngelarang kamu, enggak bakal menghalangi kamu untuk ke rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kalian umrah, untuk kalian haji, wala kami akan membunuh kalian atau memerangi kalian, kagak. Maka tulis Muhammad bin Abdullah, sebab kami enggak percaya bahwasannya dia adalah utusan Allah. Maka Rasulullah katakan, wallahi inilah Rasulullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah, kata Rasulullah, saya ini adalah utusan Allah, walaupun kalian enggak percaya mengatakan saya pembohong, silakan, tetapi saya utusan Allah. Terus Rasulullah bilang, uktub Muhammad bin Abdullah. Ya sudah, tulis sebagaimana mereka mau, Muhammad bin Abdullah tulis. Tetapi tetap saya Nabi, saya Rasul. Kalian enggak percaya silakan mau bohong, tapi tulis Muhammad bin Abdullah. Maka Rasulullah menyuruh Sayyidina Ali untuk hapus tulisan Rasulullah, ganti Muhammad bin Abdullah sebagaimana yang mereka mau. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib enggak mau menghapusnya. Wallahi, saya enggak mau. Wallahi la amhuha, saya enggak bakal ngapus demi Allah. Maka Rasulullah katakan, arini makanaha. Ya sudah, kalau gitu mana sih tulisannya yang Rasulullahnya, mana, perlihatkan kepada saya. Dilihatin, ditunjuk, habis ditunjuk maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapus dengan tangan beliau. Beliau hapus kalimat Rasulullah tersebut, terus ditulis oleh Sayyidina Ali dengan kalimat Muhammad bin Abdullah. Maka Rasulullah setelah itu mengatakan, maka dikatakan oleh Rasulullah, ya sudah, kesepakatannya untuk membiarkan kami masuk dalam keadaan gak mengganggu kalian, kami hanya masuk tawaf, selesai tawaf kami kembali, selesai ibadah umrah kami kembali, gak berlama-lama di dalam kota Makkah. Kami gak numpang tinggal, kami tinggal udah ada di Hudaybiyah, ada kemah, kami cuma masuk, cuma buat tawaf, terus kami keluar lagi, terus kami kembali, gak mengganggu kalian. Maka dikatakan oleh Suhail bin Amr, bagaimana gampang banget kalian ngomong pengen masuk, padahal kalian memerangi kami, kalian adalah musuh kami, terus kalian pengen masuk ke markas kami begitu saja. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang ada di dunia ini, apa yang akan dikatakan oleh bangsa Arab? Mereka bakal mengatakan, lihat kaum Quraisy lagi perang sama Muhammad, tapi kebobolan, Muhammad masuk ke kota Mekah dengan santai tanpa ada penghalang begitu saja. Enggak, kami enggak mau hal tersebut. Kalau engkau emang mau ibadah, silakan ibadah, cuma enggak sekarang. Tahun depan engkau datang, silakan engkau beribadah yang engkau mau. Tetapi sekarang engkau datang enggak perlu. Kami enggak siap, kami enggak mau sekarang. Kami enggak memberikan izin. Ditulis perjanjian pertama. Silakan kalian mau umroh, enggak sekarang. Kami izinin, cuma nanti tahun depan. Itu perjanjian pertama disepakati oleh Rasulullah. Perjanjian kedua, tulis yang kedua apa? Ala an la yatika minna rajul wa in kana ala dinik illa radatahu ilaina. Tidaklah datang seseorang dari kami, dari kaum kami yang datang kepadamu ingin masuk agamamu, kecuali engkau harus mengembalikannya kepada kami. Enggak boleh ada yang masuk Islam dari kampung kami, dari kota Mekah, kalau engkau mau umrah tahun depan.
Kalau ada yang masuk, ada yang mau beriman, suruh balik lagi ke kampung kami. Jangan kau terima dia tinggal di kota Madinah. Jangan terima mereka berhijrah. Wa man jaa'a minkum lam narudduhu alaikum. Tetapi kalau ada datang orang dari kalian dari kota Madinah datang ke kota Mekah, keluar dari agama kalian, beriman kepada kami juga, kami enggak mau balikin kepada kalian. Biarin. Maka muslimun mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, bagaimana perkataan perjanjian tersebut? Wa qad jaa'a musliman kaifa yaruddu ilal musyrikin wa qad jaa'a musliman. Gimana kita kembaliin orang yang udah beriman, udah datang kepada kita dalam keadaan muslim, terus kita kembaliin kepada orang musyrik yang enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Wa tafatu ila Rasulillah yas'aluna. Anaktub hadza ya Rasulullah. Mereka nengok ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini kita tulis perjanjian kedua ini boleh? Maka Rasulullah katakan, na'am, innahu man dhahaba minna ilaihim fa ab'adahu Allah. Wa man ja'ana minhum fasayaj'alullah lahu farajan wa makhraja. Barang siapa yang keluar dari kita, sungguh Allah telah jauhi dia, dan yang datang dari mereka semoga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan jalan keluar. Allah taala bukakan kemenangan bagi kita semua dan juga orang-orang yang datang kepada kita. Biarin apa yang mereka mau, tulis dulu, kata Rasulullah. Wa kanat muddatu sulh binaan ala hadhihi syurut ala ma rawahu Ibnu Ishaq 10 sinin la islal fiha wala ighlal. Cuma nih yang poin-poin ini perjanjian tersebut, yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini dengan catatan selama 10 tahun enggak boleh ada pertumpahan darah antara kaum muslimin dan musyrikin. Enggak boleh ada peperangan, enggak boleh ada pertumpahan darah, enggak boleh ada kirim-kirim pasukan, enggak boleh. Bahkan mencuri atau mengkhianati satu sama lain enggak boleh dalam 10 tahun. Wa annahu man ahabba an yadkhul fi 'aqdin Quraisy wa ahdihim dakhala fi fa thawabat Khuza'ah faqalu nahnu fi 'aqdi Muhammad wa ahdihi wa thawabat Banu Bakar faqalu nahnu fi 'aqdi Quraisy wa ahdihim. Terus juga mereka mengajak orang-orang selain kaum Quraisy dan kaum muslimin untuk ikut di dalam perjanjian tersebut. Silakan. Yang mau ikut dalam perjanjian kita untuk mengamankan antara negeri kita, silakan ikut perjanjian, ikut di dalam tanda tangan menyepakati daripada hal tersebut. Intinya 10 tahun kita enggak boleh ada peperangan, enggak boleh ada pencurian, enggak boleh ada khianat, kita hidup tentram. Dan setelah poin-poinnya selesai, kaum muslimin bersedih, bagaimana enggak? Ini adalah poin-poin yang hakikat, yang gambarannya merugikan kaum muslimin. Bagaimana enggak? Mereka udah datang umrah, enggak boleh tahun ini, suruh tahun depan. Terus kalau ada yang datang suruh dibalikin lagi, ini dan itu. Selama 10 tahun perjanjian seperti ini, mereka orang yang zalimin kita. Perjanjiannya ini terlalu berat bagi kaum muslimin. Maka setelah selesai tulisan tersebut, setelah bubar orang-orang para petinggi kaum musyrikin, datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab kepada Nabi Muhammad mengatakan, alasta nabiyallah haqqan, bukankah engkau ini adalah seorang nabi yang betul-betul nabi ya Rasulullah? Maka Rasulullah katakan, bala, betul, ada apa denganmu? Qultu alasta ala haqq wa adwana ala batil, bukankah kita dalam keadaan hak dan musuh kita ini mereka dalam keadaan batil? Kita yang benar dan mereka adalah orang-orang yang salah, kaum yang salah. Maka dikatakan bala. Qultu alaysa gatlana fil jannah wa gatlahum fin nar, bukankah siapa yang meninggal dari mereka di dalam peperangan masuk neraka dan yang wafat dari kita masuk surga? Betul, kata Rasulullah. Falimadza nu'til madaniyata fi dinina idzan, terus ngapain lagi ya Rasulullah kita ini berendah-rendah di dalam agama kita dengan mengalah dengan mereka, kita rendahkan agama kita untuk kepentingan mereka, untuk menghormati mereka, buat apa? Maka Rasulullah katakan, inni Rasulullah walastu asihi wa huwa nasiri. Rasulullah marah, beliau katakan, aku adalah utusan Allah,
dan aku tidak melanggar perintah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu. Dialah zat yang maha membantuku dan menjagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ucapan yang tegas dan lantang. Maka Sayyidina Umar katakan, bukankah engkau bilang kepada kita, kita akan datang ke rumah Allah untuk kita tawaf, yaitu untuk kita umrah? Maka Rasulullah katakan, betul saya katakan hal tersebut. Tetapi kata Rasulullah, apakah saya bilang bahwasanya kita akan tawaf sekarang di tahun ini, di tahun yang sekarang ini? Maka Sayyidina Umar bilang, enggak, engkau enggak mengucapkan kita akan umrah tahun ini. Fa innaka atihi wa mutawaf. Khalas, kata Rasulullah, kalau begitu ambil kabar bahwasanya engkau akan tawaf dan akan datang waktunya untuk kita semua tawaf di tempat ini. Cuma bukan sekarang, kata Rasulullah. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab enggak sabar. Beliau masih dalam keadaan panas. Bukan beliau enggak beriman atau beliau marah kepada Rasulullah, enggak, beliau tahu Rasulullah. Tetapi beliau keadaan hurga atau rasa kecemasan di dalam hati beliau. Beliau memiliki ihtimam, perhatian yang besar kepada agama. Maka tatkala beliau mendapati perjanjian tersebut, beliau merasa tersakiti dan beliau langsung melaporkan kepada Rasulullah, menanyakan perihal-perihal tersebut. Faqala lahu ya Ibnul Khattab innahu Rasulullah. Maka Sayyidina Umar datang, Sayyidina Abu Bakar nyamperin, nanya pertanyaan yang sama yang tadi ditanyakan kepada Rasulullah, dan ternyata jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama apa yang dijawab oleh Rasulullah. Wahai Umar, dia adalah utusan Allah dan dia tidak akan mengkhianati atau melanggar perintah Tuhannya. Walan yudayu Allah abadan, dan Allah Subhanahu wa taala enggak bakal telantarin dia. Dia adalah makhluk kesayangan Allah, enggak bakal ditelantarin oleh Allah. Sampai enggak lama turun ayat daripada surat Al-Fatah, yang artinya surat Al-Fatah adalah pintu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala yang terbuka, Al-Fatah. Maka tatkala turun ayat tersebut, Rasulullah mencari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dipanggil, terus Rasulullah bacakan di hadapan para sahabat suratul Fatah tersebut. Maka tatkala mendengar, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, awa fathun hu, apakah ini adalah pintu kemenangan dari Allah? Maka dikatakan oleh Rasulullah, betul, ini pintu kemenangan. Fatabat nafsa, maka Sayyidina Umar pun tenang setelah itu. Dia tahu ini pintu kemenangan dari Allah, walaupun di depan mata mereka adalah orang yang tidak menang. Perjanjiannya merugikan kaum muslimin. Akan tetapi hakikatnya kata Allah, enggak, kalian menang. Enggak boleh masuk, enggak, pintunya terbuka, pintunya menang untuk kalian. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami bukakan kepadamu daripada pintu kemenangan yang besar, yang jelas untuk kalian masukin. Menang, kalian akan masuk. Hakikatnya kalian menang. Tetapi mereka enggak tahu kalau kalian menang. Maka tatkala turun ayat tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab dengar langsung gembira. Beliau senang mendengar pernyataan tersebut dari Allah yang membela Rasulullah. Maka Rasulullah bangun kepada sahabatnya dan mengatakan, memerintahkan, gumu fanharu thumma lugu, bangunlah kalian, terus sembelih daripada hewan yang kita bawa, hewan ternak, terus cukur rambut. Maksudnya kenapa? Ini orang kalau umrah udah niat umrah dalam keadaan ihram, enggak jadi ada penghalang atau ada gangguan sampai enggak bisa menyelesaikan ibadah umrahnya, baik itu sakit, baik itu ditahan, baik itu dilarang sebagaimana Rasulullah. Gimana? Mereka dalam keadaan ihram, ya sudah, caranya kalian adalah dengan menyembelih hewan daripada kambing atau domba yang disembelih diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk hadi, yaitu adalah untuk membatalkan, menggantikan daripada ibadah umrah. Setelah itu cukur rambut kalian untuk kita kembali ke kota Madinah, menyelesaikan ibadah umrah, tetapi bukan dengan umrah, tetapi dengan menyembelih dan menyukur. Bahkan diulang ucapan tersebut sampai 3 kali oleh Rasulullah diingatin. Tetapi sahabat masih dalam keadaan sedih, masih dalam keadaan letih. Maka sebanyak dari mereka yang masih duduk enggak berdiri. Bukan enggak berdiri di sini berarti mereka mengkhianati Rasulullah, enggak, tetapi mereka masih dalam keadaan sedih,
masih berharap mungkin kita masih bisa masuk. Ayo, kita udah nyampe sini, udah jalan panjang, tinggal masuk Ka'bah depan kita, tinggal kita tawaf terus kembali. Maka Rasulullah masuk ke kemah yang kebetulan ada istrinya Ummu Salamah, dan Rasulullah ceritakan ungkapannya. Rasulullah sedih dengan para sahabatnya. Dia takut para sahabatnya tersebut, dengan ucapan para sahabat tersebut Allah akan murka kepada para sahabatnya. Maka Sayyidina Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, saya punya ide. Silakan engkau keluar, jangan engkau bicara dengan siapapun dari sahabat. Jangan keluar tanpa bicara. Setelah engkau keluar, langsung ambil kambing, lalu engkau sembelih dengan tanganmu supaya mereka melihatnya. Terus panggil tukang cukur yang biasa mencukurmu. Maka Rasulullah keluar, enggak berbicara dengan siapapun, dan menyembelih dan langsung menyukur. Tatkala para sahabat melihat hal tersebut, langsung mereka berdiri, mereka langsung menyembelih tanpa disuruh, dan langsung mencukur rambut mereka masing-masing.